Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan meluangkan waktunya khususnya di sela-sela kesibukannya untuk menjadi narasumber dalam kegiatan wawancara ini. Mohon izin saya menanyakan beberapa pertanyaan terkait permasalahan yang ada di kelas, khususnya Bu di kelas 5. Kebetulan kan saya mengajar di kelas 5. Setelah kemarin diidentifikasi itu ada beberapa permasalahan khususnya itu, jadi saya ingin mewawancarai Ibu mengenai solusi atau penyelesaian masalah dari masalah tersebut. Mungkin langsung ke pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Baik. Pertanyaan yang pertama itu mengenai rendahnya pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran sistem peredaran darah di kelas 5. Nah, menurut Ibu, solusi apakah nih yang paling terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut? Karena anak-anak itu khususnya dalam sistem peredaran darah kan materinya abstrak ya dia. Nah, anak banyak yang suka keliru dalam urutannya atau belum paham dengan konsep tersebut. Nah, Ibu, apakah dari segi media atau model pembelajaran yang cocok kira-kira apa? Saya akan coba jawab. Karena ini kan tentang tentang tubuh kita ya. Jadi jangankan anak-anak, kita kadang orang dewasa pun masih awam gitu ya kalau tentang masalah tubuh gitu. Terus ya sebaiknya anak tuh benar-benar saat pembelajarannya tuh dikasih penjelasan yang benar dengan cara diperlihatkan gambar apa sih peredaran darah itu gitu. Bagusnya sih dikasih lihat video dalam bentuk video ya. Jadi anak mengerti, oh ini nih yang masuk arteri, ini apa, ini perjalanan darah itu bagaimana dari yang mana kemana alurnya gitu. Jadi anak tuh lebih paham, jadi anak tidak ngawang-ngawang gitu lah. Dan jadi anak tuh juga lebih, oh gitu ya. Jadi ada kesan yang tersimpan di dalam pikirannya gitu. Jadi harus dimulai dari minimal gambar dan video. Minimal gambar dan video dari medianya mungkin. Karena memang kalau di ini kebetulan kan materi ini terbilang materi yang agak susah disampaikan ya, sulit ya. Jadi berarti medianya benar. Medianya juga. Terus kalau bisa juga anak dipraktekkan gitu lah, dipermakna dia. Jadi gimana nih caranya? Yuk kita buat alat sederhana deh yang supaya anak itu lebih paham gitu. Oh ini tuh kesini jalannya. Jadi nggak cuma nonton aja. Kalau nonton aja mungkin nanti dia lupa gitu kan. Kalau dipraktekin pasti dia sampai besar juga. Oh dulu pernah praktek ini. Berarti dari keterlibatan anak gitu ya. Ya benar. Baik, untuk selanjutnya Ibu, permasalahan itu mengenai keterampilan menulis pantun. Nah, anak itu kan Bu rata-rata kalau dalam menulis pantun itu sebenarnya anak menyukai pantun, tapi ketika disuruh menuliskan pantun tuh anak masih belum tepat penulisannya, kadang rimanya belum sesuai atau masih tertukar antara sampiran dan isi. Kadang juga anak bingung apa yang harus mereka tulis, pembendaharaan katanya yang masih kurang gitu. Nah, menurut Ibu solusi apakah yang paling cocok terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut? Iya, jadi menurut saya sebaiknya anak itu diberi pengertian dulu kalau menulis pantun itu apa dulu nih yang harus dipahami gitu. Aturannya. Jadi bagaimana sampiran itu apa, terus isi itu apa. Jadi kegunaan sampiran itu apa. Jadi isi itu adalah apa yang harus kita sampaikan atau apa gitu ya. Jadi sebaiknya itu yang ditulis itu apa dulu gitu. Terus anak juga kan kadang bingung, ini isi apa sampiran gitu kan. Nah jadi sebaiknya gini, dipraktekkan juga. Jadi gini, anak disuruh menulis coba apa yang kamu tahu nih, kamu tulis misalnya contoh 5 kata-kata atau kalimat sampiran. Nah terus kasih lagi 5 lagi, berarti kalau kata sampiran ini maksudnya mau disampaikan ini contohnya misalnya apa. Jadi disuruh mengisi setiap kata sampiran, kalimat isinya itu apa. Jadi mungkin anak nanti bisa paham gitu. Berarti itu dari metode kita mengajarnya ya Bu ya? Benar. Baik. Nah, yang pertanyaan selanjutnya Ibu ini mengenai
kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal berbasis HOT gitu Bu. Nah seperti yang kemarin sebenarnya kan kalau keterampilan mengerjakan soal berbasis HOT itu kan berarti berpikir tingkat tinggi. Benar, gitu iya. Soalnya. Nah kemarin setelah diidentifikasi ternyata anaknya itu terkadang masih terkendala dalam memahami soal. Jadi anak ketika membaca soal khususnya matematika gitu Bu, yang soal-soal berbasis HOT itu belum paham maksud pertanyaannya arahnya kemana, atau kemarin itu salah satu identifikasi masalahnya itu anak itu karena jarang dibelajarkan soal-soal berbasis HOT gitu Bu. Nah menurut Ibu solusi apa yang terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut? Karena ini kan mengenai evaluasi berbasis HOT ya. Nah tentu saja kita itu kalau jalan itu harus sejalur. Jadi kalau gurunya tidak mengajarkan pembelajarannya dengan cara HOT, bagaimana anak mau mengerjakan evaluasi secara HOT? Mungkin anak juga akan kebingungan gitu. Jadi otomatis dari cara pembelajaran dulu di kelas, gurunya harus memberikan pembelajaran dengan cara HOT. Jadi anak terbiasa, HOT maksudnya begini. Terus pembelajarannya tuh banyak dengan cara berpikir kritis gitu, kreatif gitu. Jadi nanti pada saat anak disuruh mengerjakan evaluasi, tentu saja anak tahu gitu loh. Ini kan udah belajar kita cara menjawab soal seperti ini tuh harusnya seperti ini gitu. Ya itu. Jadi harus satu jalur. Jadi dari cara pembelajaran yang diberikan guru di kelas harus berbasis HOT juga gitu. Nanti baru evaluasinya insya Allah anak-anak akan bisa mengerjakan kalau satu jalur gitu. Kira-kira yang cocok apa tuh model pembelajaran HOT itu kan berpikir tingkat tinggi ya. Jadi kreativitas anak yang dituntut gitu. Jadi sebaiknya anak itu diberikan misalnya salah satu metodenya itu problem solving misalnya. Jadi anak disuruh mencari masalah nih. Jadi misalnya guru, kita mau belajar apa? Nah dikasihlah 5 tema misalnya. Anak-anak pilih tema yang mana terserah kamu. Tapi kamu pilih judul apa yang kamu bikin sesuai dengan tema. Kamu cari permasalahannya, kamu cari solusinya, lalu pemecahannya bagaimana seperti itu. Diajak buat berpikir. Berpikir kreatif ya, walaupun sambil nanti guru sekali-sekali mengarahkan tidak apa-apa gitu, biar tidak keluar jalur. Ya, dibimbing juga ya Bu ya. Iya. Baik. Selanjutnya Bu, ini mengenai yang terakhir itu mengenai permasalahan membaca pemahaman. Nah, setelah diidentifikasi itu Bu kan ternyata akar penyebab masalahnya itu anak kalau membaca itu belum paham atau tidak tahu apa yang mereka baca. Jadi terkesan seolah-olah membaca itu yang penting baca sampai selesai. Tapi ketika ditanya anak gak tahu apa yang saya sudah baca gitu Bu. Terkadang juga anak itu kalau baca istilahnya yang penting selesai. Yang penting saya tadi suruh guru buat baca ya sudah saya baca gitu. Nah menurut Ibu mengatasi permasalahan tersebut solusi terbaiknya apa? Dari segi media mungkin atau model atau teknik membaca mungkin? Ya, memang kebanyakan sekarang seperti itu. Jadi anak yang penting selesai, gitu ya. Jadi sebaiknya gini, solusinya kira-kira nih. Jadi guru itu membiasakan dulu anak itu membaca di kelas. Jadi diadakan pembiasaan dengan cara membaca. Nah nanti setelah membaca, anak menceritakan apa yang dibaca dia tadi. Nah setelah dia ceritakan apa yang dia baca tadi, terus boleh ditanyakan, terus apa yang kamu ambil intinya, apa yang kamu ambil pembelajarannya dari cerita yang kamu baca tadi. Seperti itu. Jadi dengan pembiasaan membaca misalnya setiap hari ya 10 menit atau 7 menit, 15 menit, 10 menit lah gitu ya. Anak dibiasakan baca dulu sebelum belajar. Nah setelah itu supaya anak lebih bersemangat, anak ditugaskan menceritakan apa yang tadi kamu baca gitu. Terus makna apa yang kamu petik dari situ. Jadi pembelajaran apa yang bisa kamu ambil dari situ. Otomatis anak itu juga kan kalau hanya membaca saja dia tidak bisa menjawab gitu kan. Tapi kalau anak dibiasakan dengan ditanya hal-hal kecil, apa yang dibaca, judulnya apa, pemerannya siapa, terus perbuatan apa yang dilakukan, apa akibatnya, apa maknanya, itu
otomatis dia akan memahami apa yang dibacanya, dan ya sekaligus anak itu belajar perbuatan yang baik, yang buruk bisa dia lihat dari apa yang dia baca. Nah, dia mungkin bisa ikut mencontoh nantinya karena sering membaca, jadi dia paham. Baik, berarti dimulai dari pembiasaan dulu ya, Bu, ya? Pembiasaan membaca. Baik, mungkin dari saya pertanyaan cukup sekian, Ibu. Terima kasih banyak untuk ilmu, pengalaman, pokoknya segala halnya itu yang sangat bermanfaat sekali untuk saya. Semoga bisa saya terapkan dalam pembelajaran, khususnya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang selama ini saya temukan di kelas. Nah, iya, baik. Mohon maaf sekali lagi, Ibu, karena mengganggu waktu istirahatnya. Nggak apa-apa, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.